Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Bapa kami yang kekal, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 5-6. Tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara saat ini mencapai usia 50 tahun dan diberi kesempatan untuk kembali ke umur 25 tahun misalnya, atau bahkan umur sebelumnya, apa yang akan saudara lakukan? Mungkin ada berbagai rencana yang muncul dalam pikiran kita untuk dilakukan. Dan salah satunya adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kita pasti ingin menjalani kehidupan yang jauh dari masalah, bebas dari berbagai persoalan, dan merindukan keadaan yang baik, jauh dari perbuatan dosa dan kesalahan yang menjerumuskan kita dalam berbagai kesukaran. Saat ini bukanlah waktu yang terlambat untuk berubah. Kita masih bisa punya kesempatan untuk membuat hidup kita untuk menjadi lebih baik ke depan dalam rencana Tuhan. Dalam Keluaran 33 ayat 5-6 ini tertulis, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Kalau kita membaca ayat ini, kita akan berpikir apa sebenarnya signifikansi dari tidak memakai perhiasan dengan hubungan atau relationship dengan Tuhan. Mengapa bangsa Israel tertulis di sini mereka melepas perhiasan-perhiasan mereka? Mereka menanggalkan semuanya itu dan tidak lagi memakai perhiasan sejak dari Gunung Horeb. Apa yang tertulis dalam ayat ini perlu kita pahami dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tertulis dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ketiga dan keempat. Hanya selisih satu pasal saja. Jadi artinya baru-baru terjadi, belum lama. Di situ tertulis, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel menggunakan perhiasan emas mereka untuk membangun atau membuat patung lembu tuangan. Dan patung lembu emas itu menjadi Allah bagi mereka. Mereka menyembah dan memberikan persembahan kepadanya. Mereka menjadikan patung lembu emas itu sebagai Allah yang mereka percayai telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Mereka telah menjadikan berhala dalam hidup mereka, meskipun mereka tahu siapa
Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi inti dari firman Tuhan dalam ayat-ayat yang kita baca saat ini adalah jangan mengulangi kesalahan yang sama. Bukan soal tidak memakai perhiasan. Saudara memakai cincin pernikahan yang emas, itu tidak masalah. Kalung emas tidak masalah juga. Tapi yang terutama di sini adalah tidak memberhalakan emas, perak atau kekayaan. Tidak membuat berhala-berhala dalam hidup kita. Kita perlu menjaga hati kita untuk selalu menyembah kepada Tuhan saja. Dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu, di mana kita hidup dalam dosa dan pelanggaran. Biarlah hidup kita senantiasa ada dalam jalan-jalan yang benar, sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Biarlah iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mengasihi dan menebus kita. Biarlah hati kita selalu tertuju kepadanya dan tidak mengulangi lagi kesalahan di masa lalu, di mana kita hidup di luar iman kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk selalu berada dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk tidak membuat berhala-berhala dalam hidup kami dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu yang telah kami lakukan melanggar kehendak-Mu. Sucikan hati kami Tuhan untuk senantiasa bersih dan kudus di hadapan-Mu. Hanya ada Engkau di dalam hati dan hidup kami, dan kami hanya menyembah kepada-Mu saja, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami membawa kepada-Mu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah setiap kami ya Bapa, jamah dan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Berikan semangat baru bagi yang berputus asa. Bangkitkan iman dan pengharapan mereka di dalam Engkau Tuhan. Dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam berbagai persoalan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.